Selamat berjumpa lagi teman-teman dalam program ataupun channel Cak Motivator ya. Kalau kemarin sempat saya sampaikan atau di episode yang lalu sempat saya sampaikan tentang 4 obat patah hati. Nah, kemarin sempat ada yang komunikasi sama saya habis saya upload video itu atau saya update menyatakan bagaimana harus memulainya gitu ya. Karena memang benar itu 4 hal yang bisa dilakukan, tapi memulainya seperti apa? Nah, kali ini saya akan memulai atau memberikan satu tahapan-tahapan seperti apa cara memulainya. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, di bawah video ini ada tombol subscribe, bawah sebelah kanan, Anda tekan tombol subscribe-nya, dan sekali lagi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya setiap kali update video, Anda tidak ketinggalan ya, mendapatkan informasi yang terbaru lagi. Baiklah, kita akan mulai lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa tahapan ya. Kenapa seseorang itu bisa move on gitu ya. Jadi bisa lari dari kejadian yang mungkin membuat dia sedih, sakit hati gitu ya. Misalkan kalau seseorang patah hati atau seseorang ingin melupakan mantannya gitu ya. Bagaimana supaya benar-benar bisa terrealisir untuk melupakan itu ya. Ada beberapa tahapan. Jadi ada 4 atau ada 5 tahapan ya. Yang pertama berkaitan dengan pikiran, jadi pikiran Anda harus berubah dulu. Kemudian setelah pikiran, perkataan Anda juga harus mengikuti. Nah, setelah perkataan yang mengikuti, diantaranya adalah perilaku. Nah, perilaku itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi nilai diri Anda yang Anda inginkan. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi pikiran. Yang pertama adalah pikiran. Jadi tetapkan dulu pikiran Anda seperti apa, maunya seperti apa. Apakah Anda maunya melupakan mantan atau melupakan yang lainnya gitu ya. Bisa saja, tetapi harus pakai hal yang positif, kalimat yang positif. Misalkan kalau Anda punya masa lalu yang cukup membuat Anda sakit hati atau Anda ingin lupakan, sementara Anda sekarang sudah punya keluarga, punya suami atau punya istri, maka niatannya harus benar di dalam pikiran, jangan sampai salah. Jadi niatannya begini, jangan Anda mengatakan kalimat negatif ya. Saya ingin melupakan si A, saya ingin melupakan mantan. Jangan, tetapi harus langsung positif. Saya ingin ingat terus sama suami saya. Saya ingin ingat terus sama keluarga saya. Saya ingin lebih sayang pada keluarga saya hari ini sampai selamanya. Saya ingin selalu hati saya untuk keluarga saya. Tidak ada sedikit pun untuk yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya harus positif. Apa yang Anda inginkan, itu yang diungkapkan. Anda ingin lebih mencintai suami Anda, ya sampaikan bahwa pikiran saya ingin mencintai suami saya selama 24 jam. Seperti itu ya. Jadi jangan berniat saya ingin melupakan si A, melupakan si B, melupakan mantan, jangan. Nah, kalau Anda yang patah hati juga begitu. Saya ingin lebih fokus pada keluarga, saya ingin lebih fokus pada pekerjaan saya ingin lebih fokus lagi pada bidang usaha saya. Seperti itu. Kalimatnya harus positif. Sekali lagi positif. Apa yang Anda inginkan, jangan Anda menyampaikan apa yang tidak Anda inginkan ya. Sampai di sini ya. Jadi Anda paham? Kalimatnya harus positif dulu. Nah, dalam pikiran itu harus seperti itu. Jadi pikirannya harus positif. Saya ingin apa yang Anda inginkan. Misalkan kalau Anda kehilangan cinta Anda pada pasangan Anda, maka niatkan bahwa saya akan mencintai istri saya lebih cinta lagi daripada yang kemarin. Itu ya, dari pikiran. Pikirannya harus seperti itu dulu. Nah, setelah dari pikiran, maka berikutnya adalah perkataan. Jadi perkataan, dalam setiap perkataan Anda juga harus melakukan hal-hal yang positif seperti yang Anda pikirkan dulu ya. Saya contohkan begini. Dulu ketika saya berada di luar negeri selama 2 tahun, jadi saya agak sedikit guncang ya. Karena selama 2 tahun di sana ada musim dingin yang kalau pas musim dingin itu sakitnya minta ampun, di tangan itu seperti ditusuk-tusuk jarum gitu ya. Nah, pekerjaan pas di musim dingin juga mungkin kadang kita jengkel gitu ya. Tetapi ada hal yang saya pelajari di situ bahwa saya harus berniatkan positif ya. Jadi setiap kali musim dingin datang kemudian saya harus berangkat kerja, maka saya tanamkan bahwa saya mencintai pekerjaan saya. Ingat kalimatnya, saya mencintai pekerjaan saya. Saya sangat senang melakukan pekerjaan saya. Kalimatnya harus seperti itu. Tidak boleh menggunakan kalimat begini, saya paling tidak senang melakukan pekerjaan ini. Berarti kalimat negatif. Saya tidak suka dengan pekerjaan ini, saya ingin pekerjaan yang lain. Jangan. Jadi tetap harus kalimatnya positif. Saya mencintai pekerjaan saya. Saya sangat senang dengan pekerjaan saya. Nah, setelah itu dilakukan dalam perkataan itu diulang-ulang. Harus diulang-ulang ya. Jadi diulang-ulang, berangkat di rumah diniatkan seperti itu. Kalau dalam muslim ada berangkat
atau doa mau berangkat kerja ya, ada di sana di doa juga, kemudian nyampe di kantor juga harus berdoa lagi, nyampe di tempat meja kita juga ucapkan terima kasih, alhamdulillah sudah sampai di tempat kerja ini, dan saya sangat senang sekali untuk melakukan pekerjaan ini. Dan itu saya ulang-ulang terus sampai 21 hari, sampai sebulan. Akhirnya saya senang sekali dengan pekerjaan itu gitu ya. Dan tidak ada rasa tidak suka. Tapi niatnya tadi benar. Dalam pikiran kita, dalam perkataan kita juga harus benar. Jadi niatnya harus benar dulu. Nah, itu ya dua hal yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti yang ketiga, keempat, kelima saya bahas di episode yang berikutnya. Tetapi pegang dulu bahwa kalimatnya harus benar. Kemudian dalam pikiran kita, ucapan kita juga harus benar. Nah, nanti dalam perilaku juga harus benar ya. Tadi yang sudah saya bahas adalah pikiran, niatan, dan perilaku, ucapan kita. Nanti perilakunya harus benar juga. Kemudian kalau sudah perilaku akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan memunculkan nilai diri kita. Oke, itu yang dipegang dulu. 3 berikutnya akan saya sampaikan di episode yang berikutnya. Sukses selalu untuk Anda dan berkah selalu untuk Anda.